Berarti aku harus jadi hewan dulu biar diperiksa sama kamu ya. Oh my god, no, 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 no. Tidak, tidak harus seperti itu. Dokter hewan bukan berarti dia tidak bisa mengobati manusia juga. Oh yes. Iya iya. Kan dokter kan manusia, bukan hewan. Iya. Tapi nggak bakal salah kasih obat kan? Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Doraemon, pinjem kantongnya dong. Aku pengen punya pintu ajaib. Aku butuh sesuatu. Itu nggak ada kantongnya. Oh ada. Tolong ambilin sesuatu dong. Ya, Doraemonnya di masih tidur kali. Oh, Eh, kenapa nggak tidur istirahat? aku kebetulan tadi tidur siang jadinya nggak Jadi udah tidur. siang, Hmm. istirahat, jadi insya. Tapi kamu bukan dokter kan? Karena maybe yes, maybe no. Maybe yes. Karena dari bahasa kamu aku bisa ngerti. Bahasa apanya? Enggak dari bahasa ngomongnya, dari cara ngomong. Ya maksudnya gimana? Dari bahasa ngomongnya aku gimana? Kau nggak tahu aku tiba-tiba kamu bukan dokter kan? Nggak tahu tiba-tiba nanya sendiri. Serius. Lagi kuliah Mungkin kedokteran. mungkin enggak. Look at look at me. Jadi Oh, bisa lihat itu dokter atau bukan. ya. Kamu sih cocok. Hah? Cocok kok jadi dokter. Amin. Sih. Aku udah dapet jadi dokter kok. Udah. Udah. Oh, syukurlah. Kok belum tidur? Tapi hewan bukan dokter manusia. Oh, iya, iya, iya. Nah, problem. Berarti aku harus jadi hewan dulu biar diperiksa sama kamu ya. Oh my god, no, 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 no. Tidak, tidak harus seperti itu. Dokter hewan bukan berarti dia tidak bisa mengobati manusia juga. Oh yes. Iya, iya. Kan dokter kan manusia, bukan hewan. Iya. Tapi nggak bakal salah kasih obat kan? Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Dokter sendiri kenapa belum tidur? Apa? Kamu sendiri kenapa belum tidur? Aku baru pulang, baru Oh, aja sampai di rumah. Dan baru ibu mau serak. makan, jadi memang aku orangnya insam juga. Makanya coba Hmm, nih. iya, iya, iya. Tapi barusan apa emang udah sering main ome? Sering. Oh, udah sering. Kok aku nggak pernah ketemu ya? Ya baru dipertemukan sekarang. Oh. Oh, yang ngomong-ngomong namanya siapa dok? Day. Bey. Yap, nama-nama. Aku aku Jo. Hah? Aku Jo. 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 Jodoh. Enggak. Ya. Doa orang baik itu selalu cuma bisa diaminin aja. Iya iya. Ya. Amin ya Allah. Panggil aja aku Mas. Mas Bambang, Mas apa ini? Masa depanmu. Tentu. Usia berapa sekarang? Coba tebak. 24.
Tua banget aku dong. Emang kelihatan? Enggak sih. Kamu kuliah berapa tahun? Apa? Kamu kuliah berapa tahun? Aku, Hah? aku nggak kuliah. Aku nggak koas. Oh enggak. Berarti 21, 22, Berarti berapa? 21. Let's try. Aku aku Kamu? iya aku berapa? Maybe 25. enggak. 22. Entar wait. No, no. Aku 25. Hah? Ah, Seriously? yes. Oh my God. 1995. Aku 2000. Bulan 4 nanti baru masuk 21. Bulan 4. Ya, Ya, bentar lagi. Tadi siapa namanya? Bay. day. Panggilnya Bay. Ya, Tapi kalau orang-orang panggil Dokter Bay. mantap. Bay. Just Bay itu nama Bay itu nama sebuah panggilan aku dari virtual dan real. Jadi virtual maksudnya dunia dari aplikasi, mereka memanggil aku dengan sebutan Bay. Di cycle-nya aku juga di ruang aku ataupun di perkumpulan aku juga mereka manggil aku dengan Bay. Tapi Oke. di pekerjaan aku jauh banget dengan kata Bay. Iya. Ya, no problem. Aku kurang senang ketika di luar dari jobnya aku, di luar dari pekerjaan aku kayak manggilnya budok. Kan ada anak teman-teman aku juga manggilnya budok gitu. Aku bilang gak seneng sih karena panggilan aku tuh B, aku bilang kayak gitu kan. Panggilan budok itu tuh panggilan aku di cycle jobnya aku gitu. Tapi kalau secara aku pribadi sih, ketika aku panggil contoh temen aku ada yang dokter, aku panggil dok, itu suatu kebanggaan buat aku sendiri sebagai temennya gitu. Oh, temen aku ada yang dokter, aku panggil dok. Gitu. Tapi jujur aja mungkin kenapa aku nggak mau dipanggil gitu, so kita berada di ruang lingkup yang berbeda gitu. It is my job itulah, itu kerjaan aku dan memang pekerjaan aku dipanggilnya seperti itu. Tapi di luar dari pekerjaan aku kurang sakit gitu. Walaupun mereka itu menghormati aku, tapi lebih alangkah baiknya kita sama-sama memanggil nama. Ya, jadi anggapan tuh kayak seimbang rata gitu. Iya. So, Kalau misalkan gini loh, kalau misalkan ya misalkan nih kan aku sama kamu nih, misalkan kita lagi di dalam satu kumpulan nih, misalnya lagi forum. Nah, forumnya santuy-santuyan gitu kan. Jadi tiba-tiba aku datang, ya budok kayak gitu kan, kayak ngerasa aku tuh di dalam cycle-nya itu gimana ya, aku kayaknya berada di cycle yang berbeda. Karena apa? Karena aku ngerasa aku yang paling tinggi di situ. Iya. Lah. Nah, jadi makanya aku kayak ngerasa udah nama biasa aja tuh, pasti ada di cycle-nya ataupun di kumpulannya tuh yang kesamaan. Berarti kayak merasa beda rating gitu, beda level. Iya, that's right. Makanya aku kurang nyesek aja. Bukan gak suka, malah seneng kok dipanggil itu. Cuman ya mungkin karena yang tadinya aku kurang gimana gitu.
Tapi udah lama karir dokter. Baru sih 2 tahun. Oh lama tuh. Langsung ke hewan berarti. Aku tamatan SMA, ngambil awalnya itu ngambil SNPTN itu di Jogja sama di Bali. Itu salah satu Hmm. universitas yang di Gajah Mada sama di Udayana. Hmm. Lolos 2 universitas tersebut, dua-duanya lolos. And then aku so bingung kan, Iya. bingung. Aku tanya sama ya guru aku, bilangnya mending di UGM aja karena di situ bagus, terus perekonomiannya juga alhamdulillah katanya kayak gitu kan, nggak begitu banget. Terus kalau Hmm. misalkan kalau di Bali itu tempat keluar masuknya bebas asing gitu, Hmm. dan di situ terlalu bebas. Iya iya. Dan maka dari itu ya udah aku coba terus ke pengunduran diri itu di Bali dan itu masuk di UGM. Udah masuk Hmm. di UGM, belum aku belum ini loh, belum pendaftaran bisa dibilang tuh daftar secara privacy lah, jadi apa segala macam video data aku yang belum lengkap, sebenarnya kan aku harus kasih. Jadi aku udah ngobrol sama kamu, aku dapat golden ticket di kota orang kayak gitu. Hmm. Terus mama dari mama aku bilang, kenapa harus ke kita, kenapa nggak di sini, emang di sini nggak ada rezeki kamu. Hmm. Aku kayak ngerasa gimana gitu kan, itu harapan aku, itu adalah dreamnya aku, mimpinya aku lah untuk masuk ke universitas ternama. Hmm. Terus mama aku bilang cari universitas yang ada di sini. Aku bingung, aku Iya. bilang nah di sini di mana ada, tapi aku harus ngambil FKIP biologi, bisa Hmm. dibilang itu guru, and then aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Hmm. Terus aku ngambil bagian zoologi, aku bilang kayak gitu kan, terus banyak lagi, aku bilang gitu, bakal lama lagi aku kuliahnya, aku bilang kayak gitu sama mama. Terus dia bilang ya udah mending ambil bagian lain, ambil bagian kesehatan lain. Mau nggak mau aku ngikutin orang tua aku ambil surat, surat ini, kayak surat pencabutan dari Universitas UGM, Hmm. masuk ke PTN di Universitas Tanjung Pura, itu namanya Intan di Kalimantan Barat. Iya iya. Tetapi bukan dalam dunia hewan, melainkan kayak farmasi, dunia obat-obatan. Hmm. Farmasi. Kesehatan. Hmm. Aku nggak seneng dengan dokter manusia, Hmm. aku juga nggak seneng dengan perawat, aku juga nggak seneng dengan bidan gitu. Makanya nggak aku ngambilnya farmasi. Aku juga seneng dengan obat-obatan. Jadi sebelumnya itu aku udah pernah gitu kan, pernah kayak lomba, terus pernah ngikut olimpiade sains, nah apa segala macam, jadi makanya udah agak sedikit ngerti sih menurut aku kan. Iya iya iya. Aku masuk di situ, terus nggak lama kemudian tiba-tiba aku dapat panggilan di salah satu klinik aku. Aku memang udah bekerja di klinik itu memang cukup lama. Kalau aku totalnya mungkin udah sampai 5 tahun. Oh. Tapi baru mendapatkan gelar itu 2 tahun. Oh gitu. Jadi 5 tahun aku kerja di situ. Awalnya tuh kayak biasa-biasa aja, kayak ngebantu-bantu doang. Masalah mereka operasi, aku cuma ngeliatin bagian kerja. Ini mereka kayak gini siapa sih? Oh gini. Terus aku kayak ngambil buku kayak untuk belajar sendiri. Oh iya iya iya. Kayak otodidak gitu. Nah, belajar sendiri apa segala macam. Memang hobinya aku tuh memang dunia hewan. Jadi aku tuh banyak hewan, dan bisa dibilang tuh kalau dulu ya rumah aku tuh kayak mini zoo. Kebun binatang. Kayak mini zoo. Jadi sekarang karena hewan-hewannya sudah dioper di ini ya, oper di klinik aku, jadi udah nggak ada di rumah lagi. Terus aku juga sebelumnya itu pernah pidato dalam acara cukup besar sih acaranya, karena di situ
ada Kapolsek, ada Dinas Peternakan, ada BKSDA, dan ada 3 dokter itu dari Bekasi dan dari Malaysia atau hewan. Dan aku pernah disuruh pidato dalam rangka ya kayak bisa dibilang tuh kayak edukasi tentang hewan yang aku Iya. setelah dari itu aku dipanggil klinik, aku mendapatkan undangan, dan undangan itu dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. And then yang aku pikir, oh ini mungkin dalam rangka pertemuan biasa. Itu yang aku pikir kan seperti itu kan, karena nggak terpikiran banget. Terus datang, oh iya namanya ini, kamu kemarin operasi kan? Operasinya sendiri lagi. Aku bilang kayak gitu kan. Kamu tahu, kamu sudah melanggar. Ya saya tahu, saya telah melanggar peraturan saya. Saya bukan nurse, saya bukan seorang ahli bedah, aku bilang gitu kan. Dan saya begitu juga bukan seorang dokter. Tapi ketika saya melihat salah satu hewan, dan saya begitu juga mempunyai insting yang begitu kuat dengan hewan, dan saya tidak bakalan tega kalau untuk kenapa kayak gitu. Terus mereka hanya bisa diam, dan mereka selalu duduk. Kami ada sedikit ujian buat kamu. Bingung kan ujiannya apa? Kita diperlihatkan, kamu lihat itu apa? Itu kucing, bukan anjing. Aku gituin. Bisa bilang anjing siapa? Ya kan disuruh lihat kan. Aku bilang kayak gitu. Iya. Dan aku disuruh, coba kamu berani untuk memegang kucing tersebut? Berani lah. Tapi kucing itu hasil rescue. Makanya seperti itu kan. Oh, nggak masalah kalau kucing hasil rescue. Aku bilang kayak gitu kan. Ketika kita mendekati dia, bukan berarti untuk mengancam dia ataupun untuk membahayakan dia juga tidak akan memberikan sifat agresif kepada kita. Itu kan. Nah, intinya kita tahu aja cara untuk mendekati hewan yang bisa dibilang tuh hewan yang nggak pernah kita dekati. Yang belum jinak lah ya. Nah, jadi memang kucing itu kan habis hasil rescue. Terus memang untuk rescue itu macam kayak gimana sih? Rescue itu ya bisa dibilang tuh tangkap dari luar. Oh gitu. Nah, hasil tangkap dari luar. Jadi hewan itu kalau secara fisik ya, kucing itu secara fisik nggak kenapa-napa, seriusan. Tapi nggak stres nggak? Agak sedikit stres kayak gitu. Sedikit stres. Cuman dia karena udah terlalu banyak berkeliling dengan manusia, jadi tuh dia tuh nggak terlalu gimana kayak gitu. Jadi ketakutannya tuh udah mulai rendah, nggak tinggi. Jadi pas yang aku lihat secara fisik dia, aku bilang kayak gitu, dia nggak sakit, cuman di bagian kulit aku bilang gitu kan, ini sedikit kayak skabis, aku bilang kayak gitu. Kalau skabis harus gimana, dia bilang gitu. Ya skabis ya mungkin udah banyak yang tahu ya skabis itu apa, aku bilang gitu kan, jamuran gitu. Nah, kalau udah jamuran, aku paling senang itu pakai sirih. Aku senang pakai herbal, aku bilang gitu. Iya. Aku nggak daun sirih. Obat-obatan apa segala macam itu aku nggak senang. Dan aku senang pakai sirih. Terus sirihnya diapain? Aku sedikit perjelaskan. Oh, tujuannya apa? Sebagai antibiotik, aku bilang gitu kan. Dan sirih juga sebagai pemasmi virus ataupun bakteri, aku bilang gitu. Terus mereka bilang cuma OO doang. Aku pegang, sempat dicakar. Terus karena di situ aku kayak ngegagetin kucing tersebut. Jadi sempat dicakar gitu. Loh, kok dia nyakar? Katanya kayak gitu kan. Maaf, aku ngagetin, aku bilang kayak gitu. Nah, terus gimana caranya? Caranya kan begini. Nah, pas aku melakukan hal itu, mereka tuh sambil memegangin pulpen sama kertas. Yang disitu yang menilai aku tuh ada 5 orang. Oh gitu. Jadi itu seperti ujian gitu. Terus pas aku pegang, ada yang aneh, aku bilang gitu kan. Apa? Di sini ada alat nggak? Alat apa?
alat ini aku bilang gitu. Oh, di sini kita labnya lengkap kok, aku kayak gitu kan. Boleh aku pinjam labnya? Terus dibantuin sama siapa? Katanya kayak gitu. Kalau misalkan ada sukarelawan yang ingin membantu aku persilahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Jadi ada yang bantu aku satu orang, dan dia kayak cuma membantu aku mensterilkan semua alat yang ada di lab itu. Terus dia bantu aku buat supaya aku tetap bersih atau segala macam lah intinya. Jadi ketika aku minta ini dong alat USG, lah emang buat apa katanya, emang dia hamil apa segala macam. Aku nggak mau USG kan masalah lambung aku, masalah rahim aku bilang gitu kan. Aku pengen lihat lambungnya kenapa atau tidak. Pas di situ aku terlihat bagian lambung yang begitu luka. Nah, terus bagian dia terkena VTB atau velin urin. Velin urin tuh kalau misalkan di sakitnya manusia itu bisa dibilang tuh kencing batu. Oh iya, kencing batu. Nah, velin urin atau uralit ya. Terus dia terkena tumor aktif yang begitu banyak di tubuh. Jadi tumor aktif itu sekitaran ada 4 tubuh, dan itu harus dioperasi besar, tidak operasi kecil. Terus di UTD-nya juga harus penyedatan. Nah, penyedatan di bagian urinnya gitu. Karena dia tuh udah berupa kristal, dan kristal itu kalau misalnya bakalan menjadi batu, dan di saluran uretranya juga tersumbat, dan dia tidak bisa pipis, dan itu bakalan berdarah terus. Nah, aku sedikit penjelasan bagian mereka segala macam. Jadi penjelasan apa cuma bisa bilang, aku bilang bisa melakukan operasi, aku bilang gitu kan. Alatnya itu udah ada, kalau misalnya kamu melakukan operasi kamu persilahkan, katanya seperti itu. Aku bilang sama yang membantu aku, maaf ya mas, sedikit mengganggu banget gitu. Aku bilang kayak gitu, tapi tolong bantuin aku di kali ini, aku bilang kayak gitu sama dia. Dia ngebantuin aku, mau tidak mau aku bius, hewan itu dibius, habis itu aku pasangkan oksigen di bagian mulut, sama infus di bagian mata. Jadi memang seperti layaknya manusia loh. Iya. Operasi hewan layaknya seperti manusia. Dan peralatan pun sama ya? Peralatannya hampir sama lah ya? Iya, sama. Jadi dibilang manusia sama hewan tuh beda lah. Iya beda karena dia nggak punya akal. Dia juga kuat, instingnya kuat. Aku bilang gitu. Insting manusia sama insting hewan tuh lebih kuat. Insting hewan daripada manusia. Nalurinya itu juga begitu kuat. Tapi kalau misalkan untuk ke masalah sakitnya sebenarnya sama, sekitaran 75% itu penyakit manusia sama hewan itu sama. Nah, gitu. Cuman yang bedanya itu sel manusia sama sel hewan itu beda. Itu ya. Hewan dalam kingdom satu mammals sama reptil itu selnya pasti beda. Nah, lagi sama yang lainnya itu pasti beda. Jadi berbeda kingdom, berbeda lagi selnya. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi selesai dari itu, aku kalau nggak salah itu dari jam 9, jam 10 siang sampai jam 4 sore aku melakukan kerjaan itu. Ya perjelas karena sebenarnya tuh cepet ya, memerlukan waktu 3-4 jam doang, karena banyak ngomongnya, banyak penjelasannya, itu yang membuat lama banget. Setelah dari praktek itu, sambil teori gitu ya? Iya. Setelah dari itu aku ngadain rapat sama ya lumayan begitu rame ya, karena dokter hewan atau orang-orang dinas juga rame. Aku diadain rapat rame banget. Di satu posisi aku ngantuk banget, capek banget gitu ya. Untuk pas abis baru operasi itu? Apa? Pas habis operasi itu langsung rapat gitu? Iya, pas habis operasi itu langsung rapat. Nah, terus? Jadi
masuk ke ruang rapat, aku langsung duduk, aku cuman megangin minyak ke tangan aku sebelah tuh, cuman aku giniin di kepala aku pejam karena menurut aku badan aku tuh kayak gitu capek, aku bilang kayak gitu kan, karena di saat aku melakukan operasi begitu juga aku menjelaskan juga gitu. Nah terus mereka bilang di sini sudah hadir semua gitu. Dan kami juga mudah mendatang ke beberapa dokter di sini, kata seperti itu. Selamat buat yang baru merasakan operasi. Umurnya berapa? Umurnya baru. Wah, ini baru masih muda banget kan. Waktu itu kapan tuh kejadian? Pas usia berapa? 2018. Iya. Pokoknya 2018 mau masuk 2019 itulah. Nah, katanya masih muda banget. Oh, di umur yang segini dia bisa lah katanya. Ya, aku karena efek pusing ya, satu efek pusing, aku nggak dicerna omongan mereka tuh, nggak bener-bener nggak dicerna apa segala macam kan. Terus kami mau memberikan reward kepada dia. Coba berdiri. Terus aku dipanggil, hei, diri. Aku bilang, aku angkat tangan. Bapak maaf, aku bilang, aku dengan polosnya, jujur aku orangnya polos banget kan, jadi apapun yang situasi aku tuh kayak ngomong gitu, bilang, Bapak maaf, aku tuh capek, bener, aku tuh capek, aku nggak ada makan, aku gituin kan. Pak, tolong kasih waktu aku aja setengah jam doang dan aku cerna dulu pikiran aku. Bapak ngomong aja nggak aku denger, aku gituin. Saking polosnya loh aku ngomong. Saking polosnya aku kan gitu ngomongnya. Ah, kenapa? Capek ya? Ya Allah capek, katanya kayak gitu. Udah duduk. Saya itu memberikan reward. Seharusnya kamu malah seneng, katanya kayak gitu. Iya. Bukan malah seperti ini, marah lemes.